Sebagian orang memilih tidak menikah karena terjebak di usia menuju senja. Lantas apakah salah orang menikah di usia senja? Usia menikah, saya kira hanya cukup menjadi indikator, semacam indikator untuk orang bisa dikatakan siap dan tidaknya menikah. Sehingga hal yang demikian atau usia menikah ini menjadi relatif setiap orang. Tergantung di fase mana orang itu saat ini. Secara sederhana, saya akan memberikan contoh semacam ini. Kita akan lebih mampu untuk mengatakan orang dengan usia 27 tahun lebih siap menikah ketimbang orang di usia 21 tahun. Nah, dalam rentan 6 tahun, kita akan berpendapat orang dengan usia 27 tahun, dia akan selesai urusan karir, atau kedewasaan, atau hal-hal yang menjadi kriteria orang untuk menikah. Sementara orang yang 21 tahun, secara umumnya banyak hal yang belum ia selesaikan. Tapi lagi-lagi ini sifatnya relatif. Nah, bagaimana jika yang terjadi sebaliknya? Orang di usia yang lebih muda, dia akan lebih matang secara karir, dewasa secara sikap, dan segala macam kriteria. Lantas hal ini apakah bisa disalahkan? Nah, biasanya orang akan mencari 3 hal. Saya merumuskan yang pertama ada kematangan secara biologis. Itu syarat basic sih saya kira. Yang hampir keseluruhan orang mengalaminya. Jadi bukan semacam kematangan yang susah untuk didapatkan. Kematangan secara biologis, di mana orang laki-laki siap secara genetik, dia sudah bisa membuahi, sementara perempuan dia sudah bisa untuk menghasilkan sel telur. Kemudian yang kedua ada kematangan secara psikologis, di mana orang sudah bisa mengatur emosinya, bersikap lebih dewasa, memberikan keputusan yang bijak di konflik dalam rumah tangganya nanti, bisa berkomunikasi dan hal-hal yang bersifatnya psikologis lah. Dan yang ketiga ada kematangan secara ekonomi atau finansial. Orang sudah punya penghasilan secara mandiri. Kalau untuk nominal saya kira di sini akan relatif. Tapi kalau misalkan kita ngomong secara ideal, ya orang dengan penghasilan sebanyak-banyaknya akan jauh lebih memadai ya secara kebutuhan ekonomi. Tapi kalau misalkan hanya untuk hidup, kemudian selesai urusan rumah tangga, jadi tidak untuk mengejar gaya hidup, nah, itu nggak harus dengan penghasilan sekian juta lah per bulan. Saya kira nggak harus seperti itu. Ya tergantung konsen kita dalam rumah tangga ini fokus pada mana. Entah ideal secara kebutuhan kah, atau hal yang sifatnya spiritual barangkali atau psikologis. Kita kadang cukup untuk kita kadang menikah itu sebetulnya sudah cukup seketika kita sudah merasa ada orang lain yang bisa menerima kita secara utuh gitu. Atau ada juga motif lain yang menikah itu dianjurkan oleh agama, jadi semacam kita sudah menyelesaikan setengah atau seperempat dari agama gitu. Ini yang jelas konsen menikah atau fokus itu relatif dan nggak bisa diperdebatkan setiap orang. Seandainya orang itu tidak mampu menahan nafsu biologisnya, kemudian dia memilih untuk menikah muda, ya nggak bisa disalahkan. Bisa disalahkan. Tapi yang jelas, apapun keputusannya selalu beruntut konsekuensi di belakangnya. Tuh. Kalau BKKBN sendiri merumuskan usia ideal menikah perempuan itu di angka 21 tahun sampai 35 tahun. Jadi 3 itu semacam fase ya, atau hal-hal yang mesti dituntaskan sebelum pernikahan. Nah kalau pernikahan sendiri, jadi ngomong syarat sah menikah sendiri, Imam Syafi'i merumuskan ada 5 hal. Ada yang pertama calon laki-laki kalau perempuan. Kemudian yang kedua ada calon perempuan kalau si laki-laki. Jelas 1, 2 ini ada calon. Kemudian yang ketiga ada wali. Yang keempat ada saksi minimal 2 orang. Yang terakhir ada ijab dan qabul, semacam ikrar.
Nah, terlepas dari 5 hal barusan, ngomong terkait resepsi pernikahan, itu saya kira menjadi kesepakatan antar dua orang yang akan menikah. Semuanya bersifat adat sesuai dengan kesepakatan masing-masing daerah begitu. Seandainya kita ngomong terkait adat di beberapa daerah terkait pernikahan kan ada istilah uang panai atau belis begitu. Ya ini kan semacam menjadi motif laki-laki untuk menghargai perempuan. Sehingga yang demikian nggak bisa diperdebatkan apakah etis menjual perempuan atau enggak begitu. Iya, kembali ke adat yang sudah disepakati setiap daerah. Nah, kriteria sendiri ini menjadi penting setiap orang. Seandainya ada 4 kriteria yang sudah biasanya orang cari. Ada kriteria secara penampilan, cantik dan tidaknya seseorang, atau good looking-nya laki-laki dan tidaknya. Kemudian yang kedua ada ekonomi atau kekuatan finansial, kaya dan tidaknya. Dan yang ketiga ada nasab, dia dari keluarga mana, keturunan siapa, bupati kah, ataupun jual somai kah, atau pengangguran kah, dan segala macamnya. Dan yang terakhir ada kriteria secara religius atau tingkat kematangan beragama. Yang mungkin dalam hal ini juga merespon terkait intelektual, tingkat intelektual. Yang jelas 4 ini sepertinya juga tidak berurutan ya. Jadi sah-sah saja orang konsen ke mana gitu. Tapi kalau misalkan semua dari keempat ini mau dijadikan prioritas, saya kira nggak akan nemu gitu loh di dunia ini yang orang dengan tipikal wis ayu, sugih, tokoh keluarga sing dari keluarga yang dari keluarga kerajaan, bupati, misalkan. Kemudian tingkat agamanya juga mat. Nah, seandainya ada, orang ini juga meminta hal yang sama di pasangannya. Jadi gini, prioritas atau kriteria ini saya kira kita perlu juga mengukur kapasitas kita gitu loh. Biar nanti nggak kelihatannya itu sekedar mimpi ya. Jadi ya kita bisa menggapai pasangan yang ideal itu gitu. Cuma yang jelas dari data Pengadilan Agama, kasus perceraian itu ya, kita ngomong kasus perceraian itu banyak diawali oleh perselingkuhan. Malah justru itu, jadi ada indikator ketidaksetiaan. Sehingga menjadi penting untuk kita mencari orang yang benar-benar setia untuk kita. Kalau misalkan kekurangan finansial atau ekonomi saja itu sebetulnya bisa dikomunikasikan. Seandainya pasangan kita bisa mentoleransi, hubungan ini nggak akan lepas semudah itu gitu. Mungkin ini yang terjadi. Dinamika psikologi orang bisa bercerai. Jadi misalkan kalau kita sekedar tidak puas dalam pasangan kita, entah finansial atau biologis atau psikologis, ketika kita apalagi sudah punya anak ya, ketika kita ingin memutuskan untuk berpisah, saya kira banyak pertimbangan gitu loh. Kadang juga begini yang saya temui biasanya, dia takut bercerai karena statusnya nanti bakal berubah, perempuan akan menjanda dan yang laki-laki akan menduda gitu. Dia gak siap dengan hidup yang sebelumnya dia bisa lalui bersama, kemudian dia sendirian meskipun banyak konflik ketika bersama. Nah, akhirnya perpisahan ini menjadi sangat mungkin ketika orang ini sudah punya tempat lain gitu. Kalau selaginya belum ada tempat lain sih saya kira sekonflik apapun itu masih bisa dikomunikasikan. Kecuali memang sudah mentok ya, nggak ada solusi dari konflik ini gitu. Ya, jadi berpisah itu memang diperbolehkan, tapi tidak dianjurkan gitu. Secara agama saya kira begitu. Lantas apa sih yang membuat hubungan kita bisa awet ketika menikah? Dari survei yang ada sih memang komunikasi ya. Kalau kriteria itu kita sudah dapatkan, untuk menjaga sebuah hubungan itu komunikasi. Ya jelas lah ya. Orang itu nggak mungkin nggak membuat salah gitu. Tapi kalau kita bisa mengkomunikasikan kesalahan itu, siapa tahu pasangan kita bisa mentoleransinya. Jadi nggak salah paham, nggak buru-buru untuk menyimpulkan sesuatu gitu.
mungkin ini juga kenapa dalam setiap agama itu dianjurkan untuk sholat. Ya biar kita nggak salah paham terhadap Tuhan. Karena di situ kita komunikasi kan.